Kita mau ke mana? Oke, lanjut. Jalan ke sini, masuk ke dalam. Kampung Bakau. Saya ke arah sana kalau begitu. Malam ini ada pertemuan Kopdar P3 Agen Briling Kanwil Makassar. Oke, kita sudah mau sampai di lokasi acara. Mari masuk. Mana? Jangan sampai bukan itu. Dress code itu. Bukan. Bukan toh. Foto-foto di sini. Oke, kita lanjut. Di kafenya ya. Hai. Masih panjang ini ke sana. Pintu masuknya toh. Halo Mata. Yang kurang lain foto. Jelas. Katanya tidak ada. Jelasin, jelas. Foto dulu. Foto dulu apa? Saya tidak mau foto. Pak Hakim, orangnya ini nggak jelas ya. Ada. Suasana kampung. Itulah makanya saya bilang bawa sendiri. Hah? Saya bilang bawa saja mobil karena tadi malam waktu kita kemarin. Apa itu? Yang manggung hari ini. Oh, Bang. Pandi, rekus lagu Kak Pandi. Jadi dua kita pada nakam hasil. Ada mungkin pesan-kesannya. Ya. Sebentar lagi musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Duit, satu kali gesek duit, satu kali colok duit. Dengan keadaan seperti begini, saya sangat bersyukur atas supportnya, atensinya, hadir di sini meluangkan waktu. Semoga di Tenggara ini setelah terbentuknya Korwil Tenggara yang oleh Pak Kabak tadi malam diumumkan oleh Mas Budi sebagai Korwilnya, kedepannya saya harapkan untuk di Tenggara ini tidak ada lagi istilah bla 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 dalam kagenan. Satu payung semua ya. Jadi tidak ada istilah ini itu. Apapun segala problem langsung ke Mas Budi. Nanti Mas Budi yang follow ke Kanwil. Jangan lagi ada istilah perselisihan dengan PAB. PAB itu rekan kita. Saling menyayangi, saling mengingatkan. Jadi kedepannya silaturahmi, sinergi harus dijaga. Jangan lagi ada konflik-konflik. Begitu ada problem, diskusikan, musyawarahkan, nanti di follow up ke Kanwil. Begitu.
Jadi saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan agen briling dari Kendari, Bypass, Kolaka, Bau-Bau, dan Raha. Semoga 5 kancah ini tetap bersatu sehingga kami di selatan merasa bahwa inilah satu-satunya akan melambung kami di selatan dari Tenggara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar hiruk pikuk tentang keagenan. Jadi kemarin waktu di hotel tidak ada sistem tanya jawab ya. Saya ingin lempar sini. Yang kemarin masih meragukan di grup. Mungkin ada unek-uneknya yang dia mau sampaikan barangkali. Yang ada unek-uneknya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya agen briling dari Kabupaten Kolaka, dari Kancah Kolaka. Ada 2 hal yang ingin saya pertanyakan Pak dari kemarin yang mengganjal di hati saya, termasuk penjelasan Pak Kabit, Pak Kabak kemarin bahwa kita dituntut untuk agen briling dituntut untuk menyongsong ekonomi global, menyongsong ekonomi ke depan. Sementara Pak Jokowi itu mengatakan bahwa tahun 2023 ini kita akan menghadapi masalah resesi global. Kayaknya sulit ini pertanyaannya ini. Masalah resesi. Masalah resesi itu yang saya pertanyakan Pak, karena penyampaian Pak Kabit kemarin ke depan itu kita akan meningkatkan ekonomi, sementara Pak Jokowi bilang kita menghadapi resesi. Dan yang kedua Pak, terkait di daerah kami pelosok Pak, saya berada di perbatasan Kolaka Bombana. Masalahnya di sana, mungkin ini masalah yang umum dihadapi teman-teman dari Kolaka, dari Sulawesi Tenggara pada umumnya. Di sana Pak tidak connect dengan Bang Sultra. Iya. Samsung Pak ya. Sama. Sementara di sana Pak kan rata-rata pemakai dari PNS, mereka dari Bang Sultra. Saya kira itu saja Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya, mungkin bisa. Sorry Pak, nama saya Asdar. Kebetulan di sana juga saya sebagai kepala desa. Ya, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Pak Kepala Desa. Siapa namanya? Pak Limudin ya? Ya, silakan Pak Ketua. Oke, makasih Pak Kepala Desa. Selama ini saya mencarinya ternyata ada di sini. Untuk masalah yang pertama tentang resesi, se-Indonesia katanya akan resesi, bahkan dunia ya. Kita di pelosok justru harusnya bersyukur, karena yang paling sering terkena imbas sebuah resesi di dunia adalah perkotaan. Kalau di desa saya rasa tidak akan pernah kena. Di desa itu akan selalu makmur dan makmur dan makmur. Tidak ada istilah resesi kalau di pedesaan. Jadi bersyukurlah kita yang hidup di desa, karena apapun yang kita mau akan selalu ada. Beda dengan orang di kota. Turun saja sedikit dari mobilnya sudah berpikir, nah apa yang saya mau beli. Tapi kalau di desa insya Allah begitu lihat kebun, hiduplah saya sebulan lagi. Itu enaknya di desa, karena sebetulnya saya juga orang desa. Terus yang tentang Bang Sultra ya, kemarin itu sudah pernah saya follow up ke teman di kampus juga, Pak Win, yang wakilnya Pak Kiki. Itu masih dalam taraf proses, karena ternyata setiap diinjek 2021 itu akan ada yang berubah. Bukan sentimen sesuatu kepada bank tetangga, tapi disarankan oleh kampus, ajaklah dia masuk BRI. Bahasa klasik sebetulnya, tapi ya itulah nilai jualnya kepada BRI kita pergunakan. Jadi mungkin kalau Bang Sultra sekarang ini yang memang tidak bisa, kami pun di sebelah dulu di selatan Bang BPD Sulsel malah juga tidak bisa. Tapi begitu diinjek 2021 kami bisa Bang Sulsel, di sini justru Bang Sultra yang tidak bisa.
Jadi ya insya Allah begitu. Apalagi ini nanti kan Empos ya sudah bisa antar bank. Setelah diupdate ke kanunya yang program terbaru, insya Allah bisa juga nanti di situ akan dipakai banknya Sultra. Mungkin hanya itu. Kalau yang pertanyaan tadi tidak ada. Makasih. Jadi saya tambahkan Pak Yaun apa yang disampaikan tadi mengenai resesi. Kemarin penjelasan Pak Kabak bahwa jangankan resesi, coba bayangkan pandemi saja. Kita dihantam 2 tahun Pak ya, pandemi. Kita kira itu bisnis keagenan down, tapi kenapa tidak? Malah tambah besar. Berarti itulah agen brilliant. Apapun bisa, baik pandemi, apalagi kalau resesi, aduh biasa saja kalau resesi. Dan kita tanya dulu ini Bang Herman ini pesan dan kesan tentang Kopdar Kendari, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya agak paru-paru gitu. Bukan salah bahasa. Saya cuma mau ucapkan terima kasih buat rekan-rekan Sulawesi Tenggara atas sebagai tuan rumah sangat luar biasa. Pertama kali saya tulang saya di Tenggara. Kebanyakan goyang ini kayaknya. Gila habis. Ya itu aja. Oh iya, mungkin sebentar juga setelah. Siapa itu Pak ya? Teman-teman panitia bagaimana untuk dinernya? Apa mau dimulai? Sudah siap ya? Belum? Sini Pak, sini. Sekalian kayaknya nih kata-kata perpisahannya buat teman-teman dari luar daerah, utamanya dari Sulselin. Video Pak Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bereni sukses ya. Ewako ini. Sebelumnya saya perkenalkan, saya atas nama Jamaluddin dari Konawe Utara, Langgi Kima. Tempatnya Pak Kabang kemarin silaturahmi di sana. Merwadi, Merosi, lewat Merosi menuju Langgi Kima, paling ujung dia. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama saya ucapkan alhamdulillah berkat adanya BRI ini kami dapat bersilaturahmi dari antara teman-teman yang kurang lebih 300 orang. Dengan BRI ini kita bisa wujudkan kebersamaan kita sehingga kita bisa mencapai satu kesuksesan. Dengan kebersamaan kita insya Allah kita akan sukses semuanya. Amin. Selanjutnya, momen seperti ini kami sangat mengharapkan akan berlanjut terus. Karena kenapa? Dengan momen ini kita bisa bertukar pikiran, silaturahmi di antara kita, antara Makassar dengan Tenggara. Selanjutnya yang saya perlu pertanyakan di sini, mumpung ada petinggi-petinggi BRI ini, dia kan saja. Pertama begini, tadi sudah terjawab kami kendala di lapangan yaitu antar ban BPD. Kendala kedua, yang awalnya BRI Ilin tidak menolak dari bank lain untuk cek saldo, sekarang sama sekali tidak bisa cek saldo antar bank. Saya mohon solusi, karena kenapa? Kami berada di wilayah perusahaan, hampir rata-rata ATM dia mandiri dengan BNI. Jadi terkadang nasabah datang, dia mau cek saldo tidak bisa. Akhirnya kami mulai tanya gajinya biasa bulan depan berapa? 7 juta. Kalau tidak sampai kami mulai 7 juta urut kurangi sampainya dapat.
Jadi satu orang bisa makan waktu 10 menit. 5 menit. Iya. Jadi saya mohon kepada petinggi-petinggi ini solusinya. Ya. Mop 2.500. Iya. Solusinya gampang. Iya. Ganti PEX. Itu aja solusinya. Kedua, kedua, apakah kami dari BRI tidak diperkenankan memiliki 2 mesin yang berbeda? Bisa kan begini? Maksudnya bank lain? Bank lain. Oh nggak bisa, nggak boleh. Kalau satu atap nggak boleh, kalau tempatnya beda bisa aja. Jadi saya mau ingin ditertibkan ini karena terkadang ada yang pakai bukopin cek saldo, nah, seperti itu. Tapi juga transfer pakai. Jadi saya minta bagaimana ketertiban. Kalau memang itu tidak bisa ditertibkan, sehingga kita jangan ada artinya di antara kita bahwa si A memiliki seperti ini, kenapa kami tidak bisa? Seperti itu. Jadi saya minta kepada petinggi-petinggi BRI ini ditertibkan hal seperti ini supaya ada kebersamaan di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Oke? Sukses dari Kone Utara atas nama Jamarudin. Saya kira itu untuk mewakili teman-teman, kalau masih ada mungkin kejanggalan di hati Bapak, mumpung ada saudara kita yang bisa mungkin fasilitasi kita. Sukses dari Linkins. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu tadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang Pak ada yang tidak support itu cek saldo antar bank. Tapi itu hanya mesin edisi Engginicon 2000, Mop 2500. Tetapi ada tadi dari samping saya ini mengatakan bahwa kalau tidak bisa ganti mesin. Kalau itu saya tidak bisa saya jawab. Ganti mesinnya itu loh. Ya, coba dijawab dulu. Ya, mungkin Pak Ketua Kanwil mungkin bisa kasih tips-tips buat teman-teman yang mungkin kesulitan untuk mengajukan edisi atau apa. Mungkin bisa diberikan tips-tips biar permasalahannya mungkin bisa lebih cepat terjawab. Ya. Jadi sedikit saya tambahkan ya. Mengenai edisi atau empos, jadi saya sudah ngalamin Pak ya. Jadi bukan kita artinya mengucilkan PAB dan artinya tidak sama sekali. Saya sudah ada testimoni, jadi saya langsung ke jadi artinya bisa namanya perkenalan Pak ya. Rajin-rajinlah mengkontak ini yang 3 orang di depan ini. Jadi artinya kalau ada yang kendala-kendala kecil-kecil, ini yang 3 orang yang Oke, makasih Pak Jamarudin ya dari Kunut. Dari Kunut ya, Langgi Kima. Penyakitnya memang MOVE 2500 itu Pak. Setelah injek 2021 itu penyakitnya. Dan lebih parahnya lagi bila kita injek ulang kemungkinan mati total itu mesin. Jadi setelah kita konfirmasi juga ke kampus kemarin, ya susah memang untuk move. Makanya tadi malam Pak Kabak itu menyampaikan bahwa kita upayakan yang digerakkan nanti ini adalah empos sebagai pengganti yang paling pertama untuk mengganti mesin move 2500. Karena itu yang semalam dibicarakan juga, fitur-fitur terbaru akan dilimpahkan ke Android yaitu empos. Jadi move 2500 kemungkinan ada kata sayonara kita sampaikan pada mesin itu ya, edisi ya kan, bahkan kemungkinan edisi menyeluruh loh akan hilang, edisi konvensional, tapi penggantinya yaitu empos. Nah di empos ini sesuai yang Pak Kabak semalam bilang juga lebih mudah mengupdate karena mereka hanya melempar dari kanwil atau dari kampus, malah itu akan terupdate sendiri melalui Play Store atau apalah yang ada di empos. Jadi saran saya ini solusi mungkin juga buat rekan-rekan yang memiliki masih mempergunakan mesin edisi Move 2500, koordinasi dengan cantik dengan PAB-nya ya, bicara baik-baik dengan PAB untuk mendapatkan empos. Bocoran tadi 1000 ya.
akan bisa, lagi upayakan, berproses. Jadi semua itu memang tetap berproses. Jadi saat ini bila ingin lebih berkembang, bicara dengan PAB, sampaikan niatan ke rekan-rekan untuk mendapatkan Enpos, karena sesuai tadi penyampaiannya juga Pak Yusran Wakabak bahwa kita akan utamakan memang memberikan Enpos kepada agen-agen. Oke, Pak. Bagi rekan-rekan agen diupayakan kalau untuk sekarang kalau bisa semua diususkan juga di agen Juragan semuanya punya Enpos. Juragan Jawara itu kalau bisa semuanya sudah punya Enpos semua, karena memang kan kedepannya edisi akan dihapus. Yang digunakan nanti itu Enpos, kan Enpos sudah berbasis Android. Jadi kalau bisa solusinya mungkin secepat mungkin semua agen utamanya Jawara Juragan itu memiliki Enpos. Yang tidak memiliki, yang belum ada Enposnya hubungi PAB-nya atau hubungi Pak Ketua. Ya, oke ya. Mungkin itu sedikit solusi. Jadi kebetulan tadi juga kita sempat bincang-bincang dengan Pak Yusran tentang hal ini. Saya harapkan dan penyampaiannya juga Pak Yusran, bicaralah baik-baik dengan PAB, dan PAB nanti yang kirim permintaan itu ke Kanwil, nanti kita bantu follow up-nya. Jadi kalau ada PAB yang menyusahkan, Budi di sini. Mas Budi, sesuai saran saya jangan pernah takut ya. Oke, kita berkorban perasaan untuk rekan-rekan agen drilling, lebih mulia bos. Ya, jadi teman-teman agen drilling, berupayalah yang sudah Jawara, sudah Juragan mengajukan Enpos. Jangan ragu, karena memang sudah disiapkan untuk hal itu. Siapa cepat itu yang akan lebih sukses. Sekian dari saya. Satu, ini Pak Ketua, betul. Ini yang ingin saya sampaikan mengenai Enpos ini. Jadi ada kendala teman kita ini, ketua Briling loh, Kolaka, Kabupaten Kolaka, sampai Enposnya sekarang belum berfungsi. Ya Pak Amiruddin mana Pak Amiruddin? Coba Pak Amiruddin kesini Pak Amiruddin, bisa sampaikan. Coba bayangkan Pak, ketua agen Briling Pak, Enposnya belum bagus. Ya bagaimana bisa kalau begini modelnya? Oh sudah bagus. Oh ini. Ini problemnya ternyata sudah 1 tahun, tapi tidak pernah lalu. Saya harus marahin juga ini. Ya, harus marahin. Baik, ini ada pengalaman dari Ketua Kolaka. Saya sendiri yang ngalamin masalah Enpos. Jadi Enpos saya itu sebenarnya bagus, tetapi sementara saya pakai, datanglah PAB untuk mengupgrade. Begitu dia upgrade, tidak bisa dipakai sampai sekarang. Langsung, nah itu tidak ada gantinya. Saya sudah kirim, apa tuh user ID tidak ditemukan. Nah itu saya tidak tahu, karena saya sudah telepon juga Kanwil. Kanwilnya selalu janji bilang nanti saya kirimkan kodenya. Kalian tak putus-putus.